Universitas Jember. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Untuk yang pertama adalah sambutan sekaligus peresmian post-COVID oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Kepada Bapak Dekan kami persilakan. Sebagai salah satu respon UNED yang luar biasa, beberapa hari yang lalu telah diluncurkan surat edaran nomor 3873 oleh Bapak Rektor yang menyambut persiapan kita untuk berperan serta di dalam penanganan kasus infeksi corona yang sedang mendunia. Dan kita kedokteran sebagai fakultas yang sangat dekat dengan penyakit seperti itu, kita sudah menyiapkan post COVID yang kemudian ada beberapa tim di sini yang dokter holis dan banyak sekali dokter-dokter dan juga para mahasiswa. Mudah-mudahan kegiatan kita itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga berguna bagi bangsa dan negara. Marilah kita awali kegiatan ini dengan membukanya dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di Indonesia, bahkan sampai Jember, Rektor mengeluarkan surat edaran sehingga kami merespon dengan membentuk post-COVID, di mana masyarakat yang kebingungan dengan berbagai informasi terkait dengan coronavirus bisa mendatangi kami di sini. Kami menyediakan layanan konsultasi, kemudian banyak sekali beberapa hal termasuk pelatihan, bagaimana cara membuat antiseptik, karena di pasaran juga sekarang sudah jadi ras antiseptik sehingga antiseptik bisa dibuat sendiri, kemudian bagaimana cara memasang masker, kemudian juga penggunaannya seperti apa, juga termasuk bagaimana batuk bersin yang etikanya seperti apa, itu perlu masyarakat ketahui sehingga proses penularan penyebaran coronavirus ini bisa dicegah. Dan Universitas Jember dengan sivitas akademika yang mobile, banyak teman-teman juga sekarang ke luar negeri, bahkan ada yang baru pulang kemarin dari Australia, dari beberapa negara. Tentu ini berpotensi penyebaran dan sebagainya, sehingga kita minta beberapa teman tadi itu menggunakan standar-standar yang sudah diterapkan oleh WHO, mulai dari karantina dan sebagainya. Jadi menghindari bertemu dengan para kerumunan dan sebagainya, sehingga menghindari pertemuan-pertemuan yang sifatnya massal, sehingga mereka terutama masyarakat yang pernah ada riwayat kontak dengan penderita atau mengunjungi lokasi yang pernah ada kasusnya, misalnya rumah sakit tertentu yang di sana ada kasusnya, atau dari negara-negara di mana ada kasusnya, sehingga harus waspada apabila terutama kalau ada gejala batuk, pilek dan demam tinggi. Harus segera kita rujuk ke rumah sakit. Kebetulan Rumah Sakit Subandi di Jember menjadi salah satu rujukan nasional untuk kasus-kasus yang dicurigai adanya coronavirus. Dan salah satu teman kita, dosen di UNED ini saat ini sedang mengikuti rapat koordinasi di Jakarta dari Kementerian Kesehatan mewakili Rumah Sakit Subandi terkait dengan penanggulangan coronavirus. Pak, ini posko ini dibuka sampai kapan? Posko sementara ini kita siapkan setiap hari di sini working hours, sementara di jam kerja. Sementara sampai seminggu kita evaluasi, nanti kalau memang kebutuhan masyarakat tinggi kita akan perpanjang. Kami juga merilis beberapa video tutorial terkait bagaimana membuat hand scrub, kemudian bagaimana pasang masker dan sebagainya, termasuk bagaimana etika batuk bersin dan sebagainya melalui YouTube di channelnya Fakultas Kedokteran Universitas Jember, itu kita buat. Pak, ini kan kemarin Rektor sudah mengeluarkan rilis ada 26 negara kira-kira yang mahasiswanya ada di sini, yang ada nggak proaktif untuk melakukan pengecekan untuk internal UNED sendiri? Kalau terkait dengan internal di UNED, kita makanya posko ini juga salah satunya kita mencari berbagai informasi, mungkin kita akan tampung untuk langkah berikutnya. Tapi sejauh ini memang belum ada dari di antara kami yang terduga atau suspek dari coronavirus.
Tapi memang ada beberapa kegiatan, salah satunya ada student exchange yang pesertanya ini ada dari Rusia yang mau datang ke Fakultas Kedokteran kita di bulan April. Ini kita sementara kita sampaikan bahwa kalau memang itu dilaksanakan tetap menggunakan standar yang sudah saat ini harus ada karantina 14 hari dulu setelah mereka sampai di sini sebelum mengikuti kegiatan, karena masa inkubasi coronavirus yang maksimal sekitar 14 hari itu diharapkan dengan karantina 14 hari harapannya memang sudah jelas bahwa ini tidak membawa risiko tadi. Pak, ini juga FK bikin hand sanitizer sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan kabarnya karena kehabisan stok juga. Jadi sebenarnya gini, jadi hand sanitizer itu kan dijual di pasaran juga mungkin beberapa masyarakat tidak bisa menjangkau harganya, apalagi sekarang ini semakin ras, banyak sekali toko-toko atau apotik sudah kehabisan stok. Sementara kami sebenarnya hand strap itu bisa dibuat dengan cara sederhana, homemade, yang itu bisa dibuat dengan mudah, murah, di toko-toko banyak dijual, sehingga ini kita demokan, kita presentasikan juga. Kita juga rilis di YouTube kalau pengen belajar bagaimana cara membuatnya. Mungkin hari ini akan dirilis video tutorialnya bagaimana membuat hand strap yang mudah, murah, dan bisa. Kalau tidak nanti bisa pengen tahu langsung caranya, bisa kesini, bisa diajari. Berapa Pak biaya produksinya Pak? Biaya produksi kalau sekitar 1 liter itu mungkin berapa ya? 1 liter itu sekitar 50.000, nggak sampai deh kayaknya 1 liter, sehingga karena kemarin kalau dilihat harganya murah, nggak sampai 50.000 1 liter ya. Bahan utamanya sih alkohol yang konsentrasi sekitar di atas 90%, yang nanti dengan tambahan beberapa bahan, sehingga akhirnya dengan penambahan moisturizer dan sebagainya untuk melindungi kulit kita, itu kadar alkoholnya turun sekitar 70%-an, yang itu untuk antiseptik. Standarnya kan minimal 60% untuk efek antiseptiknya, sehingga tapi kita buat biasanya antara 70-75% untuk mempertahankan supaya dalam penyimpanan kadang-kadang kan menguap, sehingga minimal 60% itu. Jadi kalau alkoholnya, kalau misalnya beli yang di atas 90%, karena nanti harus ditambah beberapa bahan yang itu melindungi kulit kita, karena kalau alkohol saja itu kalau digunakan berkali-kali bisa mengiritasi kulit, dan itu perlu pelindung, moisturizer dan beberapa bahan. Kalau pengen wangi-wangi bisa diperaskan jeruk nipis dan sebagainya, itu sebagai bahan tambahan untuk fragrance-nya. Ini bisa dibuat oleh masyarakat? Bisa dibuat oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana di rumah. Yang penting nanti dijaga kebersihan, sterilitas dan sebagainya, sehingga bisa nonton nanti di video tutorialnya, atau kalau memang pengen lebih jelas bisa di sini ada teman-teman yang siap memberikan penjelasan dan pelatihan singkat. Pak, itu sudah diuji coba, artinya aman untuk kulit dan sebagainya Pak? Ya, sebenarnya untuk hand strap ini kita memang bikin sehari-hari untuk kepentingan praktikum dan sebagainya, dan itu sudah kami memang tidak melakukan uji coba, tapi karena itu sudah standar selama ini di internasional pasti sudah dilakukan uji coba, dan sama dengan hand strap yang dijual-jual di pasaran. Jadi nanti ada yang bentuknya cair, bisa juga kalau pengen yang lebih ini kita bentuk berbasis gel, jadi agak-agak kental juga bisa, tergantung nanti penambahan ingredientnya, misalnya ditambahin gliserol dan sebagainya, itu bisa untuk membentuk konsistensi atau cairan. Soal masker Pak, kan di masyarakat banyak yang bingung. Ada yang bilang itu hanya untuk orang yang sakit saja, orang yang sehat nggak perlu pakai. Terus juga bentuknya ada yang kemarin itu juga pakainya kayak alat perang gitu Pak. Gitu. Sebenarnya yang standar yang tidak merepotkan, aman dan tidak. Ya, sebenarnya gini, kalau yang butuh masker memang pertama yang sakit, kedua mungkin orang-orang yang pernah kontak dengan yang sakit itu perlu pakai masker. Tapi di sisi lain sebenarnya masker bukan hanya untuk corona, tapi untuk penyakitnya influenza yang lain sebenarnya kan corona ini kan jenisnya influenza, hanya saat ini lagi heboh karena mewabah di beberapa negara, dan itu sebenarnya angka kematiannya juga nggak terlalu tinggi, sangat rendah, dan itu pun kalau kita lihat mereka-mereka yang meninggal atau menjadi korban ini kan memang karena faktor usia yang tua atau karena faktor-faktor komorbid, artinya penyakit lain yang menyertai gitu. Jadi kalau orang usia dewasa, muda, anak-anak dan sebagainya relatif aman sebenarnya.
Tapi memang respon masyarakat yang seperti ini kiranya kami karena informasi yang berkembang di masyarakat yang timpang sehingga mereka perlu keseimbangan informasi, makanya kita buka post COVID ini untuk memberikan solusi, memberikan edukasi ke masyarakat dan sebagainya. Lalu masker apa Pak yang kalau masker seperti ini, ya sebenarnya masker seperti ini bisa menurunkan risiko sampai berapa ya, 90-an% lah, 90% penularan. Jadi meskipun ada masker yang N90 yang ukurannya kecil itu, tapi coba aja kalau pakai itu nggak nyaman pasti. Biasanya itu digunakan untuk kepentingan memang kontak dengan pasien, misalnya dokter yang merawat pasiennya itu dan sebagainya, itu yang perlu masker yang seperti itu. Tapi kalau kita di masyarakat awam, masker biasa ini asal penggunaannya benar, cara penggunaannya benar, insya Allah bisa mereduksi risiko tadi sampai 90% untuk mencegah penularan. Pak, kepanikan masyarakat dengan memborong masker, ini kan terbukti di beberapa daerah bahwa stok masker di beberapa apotek dan retail berjaringan ini kosong. Nah, mungkin ada himbauan dari Fakultas Kedokteran terkait dengan sebenarnya masyarakat tidak perlu terlalu heboh memborong masker, karena masker sebenarnya yang perlu memakai memang orang yang pernah kontak dan sebagainya, termasuk yang sekarang ini mungkin sedang flu dan sebagainya. Nah, sebenarnya virusnya ini begitu keluar, itu jarak beberapa menit kena udara luar ini bisa mati. Dia hidup kalau dalam lendir, dalam lendir cairan tubuh. Karena itu sebenarnya pakai masker tadi memang tujuannya kalau ada lendir itu tidak nyemprot keluar, karena dia akan, bahkan penularan yang sering itu karena lendir tadi, virus tadi, misalnya orangnya batuk pegang tangannya, kemudian pegang handle pintu misalnya, itu yang virusnya nempel di situ, yang kemudian dipegang orang lain, terus orang lain tadi ngusap muka juga, nah itu yang bisa menular. Tapi kalau yang karena itu kalau menghindari, karena virusnya itu begitu kena udara sebenarnya cepat mati. Jadi kami terutama upaya promotif dan preventif. Jadi sementara kita selenggarakan ini adalah konsultasi, kemudian melatih atau cara cuci tangan, cara pasang masker, cara etika batuk, bersin dan batuk jangan pakai tangan ditutupnya, tapi pakai, karena kalau pakai tangan kita basah, nanti pegang handle itu sumber penularan. Sehingga salah satu ininya batuk itu gini. Pakai ini. Atau tisu ya Pak ya, karena pakai ini kan sepertinya kan kurang. Kadang-kadang kan batuk itu refleks ya, batuk sama bersin itu refleks, sehingga kadang-kadang nggak sempat. Tapi kalau ada tisu atau masker ya memang lebih baik gitu. Sehingga ini tips apa ini? Supaya kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, mulai dengan hidup sehat, makan teratur dengan gizi yang cukup, kemudian olahraga juga meningkatkan kekebalan. Karena itu kami juga setiap hari Jumat kita selenggarakan senam dan sebagainya, kegiatan olahraga untuk meningkatkan kebugaran seluruh sivitas akademika juga. Kemudian tadi menghindari kontak dengan orang-orang yang ada riwayat kontak. Misalnya orang pulang dari luar negeri di mana negara asal itu ada wabah, atau kita orang tadi pernah kontak dengan atau pernah berkunjung ke rumah sakit di mana rumah sakit itu ada pasien coronavirusnya dan sebagainya, itu bisa. Nama lengkap Pak? Nama lengkap? Fawis Abrori. Saya sebagai dosen di sini, kebetulan untuk acara ini saya jadi PIC untuk kegiatan ini. Dosen apa Pak? Saya dosen di farmakologi. Spesialis. Bidang ilmu farmakologi. Untuk spesialis kita menyediakan beberapa spesialis nanti sebagai konsultan. Jadi untuk yang teman-teman yang bertugas nanti adalah dokter umum di sini. Tapi untuk bila memerlukan konsultasi lebih lanjut, kita sediakan beberapa spesialis terkait. Misalnya yang untuk penyiapan pemeriksaan ada spesialis patologi klinik Dr. Inianti. Kemudian kalau pasiennya dewasa ada penyakit dalam dan sebenarnya dalam dan paru. Kemudian kalau terkait dengan saluran saluran hidung ada dokter THT. Kemudian ada juga spesialis anak yang kita siapkan. Saat ini mereka sudah beberapa dokter Pak yang disiapkan ketika ada kita ada berapa dokter yang kita siapkan? Dokter jaganya ada 7 dokter. Dokter jaga ada 7, kemudian ada mahasiswa juga kita yang siap untuk peragaan dan sebagainya, ada sekitar 20 mahasiswa yang kita siapkan, kemudian ada 7 dokter spesialis terkait.
7 dokter umum yang jaga, kemudian ada 7 dokter spesialis konsultan. Karena nanti kalau misalnya butuh pemeriksaan swab bisa harus kita kirimkan, itu terkait dengan patologi klinik, biasanya kita spesial patologi klinik yang akan mengarahkan bagaimana proses selanjutnya. Karena kan sampel ini juga dalam proses perjalanan harus aman, jangan sampai menular, juga jangan sampai rusak. Nah, ini perlakuan khususnya seperti apa nanti teman yang ini. Kemudian kita juga nanti akan mengadakan pelatihan-pelatihan ke mahasiswa ke ini untuk supaya bisa mengedukasi masyarakat lebih luas bagaimana cara penggunaan antiseptik, penggunaan masker dan sebagainya. Jadi nanti jam 10 harusnya, setelah ini jam 10 kita beberapa mahasiswa kita training untuk siap menjadi duta fakultas untuk mungkin sementara sivitas akademika lain, fakultas lain, tapi kalau misalnya masyarakat ada yang membutuhkan, misalnya ada sekolah SMP atau SMA itu membutuhkan kita. Saya kemarin lewat di salah satu SMP, ada anak-anak datang langsung cium gurunya. Nah, ini mungkin untuk sementara ini juga cium tangan. Iya. Yang cium tangan itu berisiko. Berisiko. Di suasana seperti ini nanti harus ada edukasi bagaimana menjelaskan ini kepada guru dan murid bahwa kebiasaan itu kan punya risiko. Nah, bagaimana untuk dalam masa yang heboh ini nanti bagaimana itu bisa dikomunikasikan supaya tidak timbul masalah. Karena kalau dilarang bersalaman nanti yang punya ini kan bisa heboh di masyarakat. Nah, ini harus penjelasannya harus hati-hati. Nah, ini edukasi ini nanti kita juga akan lakukan untuk sekolah-sekolah. TK kan biasa ya, kita ibu gurunya datang, muridnya salah cium tangan dan sebagainya. Jadi ketentuan, Pak. Nah, kalau saya lihat di TK, di SD, ya, itu yang kan itu secara culture, tradisi sangat baik, tetapi di suasana seperti ini itu punya risiko, sehingga nanti mungkin perlakuannya harus gurunya harus cuci tangan dulu. Nah, muridnya juga sebelum bersalaman harus cuci tangan yang benar sehingga terjamin bahwa ini tidak akan penularan, karena penularan lewat cairan, dan kalau muridnya umbelen ya itu kan bisa nularin. Pak, ngomong-ngomong soal itu nyambung, kenapa kok virus ini sejauh ini anak-anak kok enggak ada laporan kena gitu? Ya, memang sebenarnya gini, salah satu orang yang punya risiko itu kalau usia tua pasti status imunitasnya memang rendah, ya makin turun. Sama orang yang komorbid tadi, jadi memang ada penyakit lain yang kebetulan numpang. Nah, anak-anak sejauh ini sebenarnya anak-anak itu cukup aman, ya relatif anak-anak kan penyakitnya belum macam-macam, proses imunologisnya juga berkembang dan sebagainya, sehingga anak-anak masih bahkan yang di bawah 20 tahun itu hanya ditemukan 1 atau berapa jarang. Jadi insya Allah sih kalau pada anak-anak. Bahkan sebenarnya, nah ini masalahnya juga virus ini belum ditemukan obatnya dan belum ditemukan juga pencegahan imunisasinya, vaksinnya. Tapi sebenarnya ada vaksin influenza yang itu satu golongan, tapi sudah ada, tapi satu golongan. Tapi apakah ini juga punya peran memberikan kekebalan atau tidak, itu secara ilmiah perlu dibuktikan. Tapi beberapa teman-teman juga merekomendasikan untuk sudah imunisasi influenza yang ini. Tapi serotipenya beda dengan coronavirus. Tapi memang satu famili. Kemudian ada masyarakat Jember nih, kira-kira ada tanda-tanda demam apa, kemudian ketika datang ke sini apakah dilakukan tindakan atau? Tidak, kita tidak akan melakukan, kita akan mengarahkan ke rumah sakit yang menjadi rujukan karena sudah jelas. Karena prosedurnya kalau ada demam tinggi disertai batuk pilek dan sebagainya harus ke rumah sakit, karena kalau dilakukan di sini nanti malah membahayakan. Jadi kita tidak kita akan langsung kirim. Dalam konteks ini kita memang melakukan rujukan. Kita ya kalau misalnya nanti memang dalam perjalanan perlu dilindungi dan sebagainya, mungkin kita bantu di sini masang masker dan sebagainya supaya dalam perjalanan tidak menyebarkan penyakitnya. Karena toh juga walaupun belum tentu, tapi itu kan langkah antisipatif perlu dilakukan. Pak, terkait dengan kan beberapa informasi bahwa keterbatasan stok masker itu salah satunya bahan bakunya dari Cina, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bilang bahan baku mestinya di Indonesia sangat banyak. Ini kan bahan-bahan ini di Indonesia banyak. Cuman kita mungkin kalau saya pengennya dengan kejadian ini Indonesia harus menggalakkan industri lokal yang
berbasis pada kebutuhan kita. Kalau untuk bahannya masker ini kan katun sama bahan-bahan alam ya kayak bambu dan sebagainya itu sangat banyak. Sebenarnya kalau kita bisa memproduksi dengan efektif dan efisien akan bisa jualan yang sangat murah. Karena itu saya berharap teman-teman para peneliti, para industri dengan kejadiannya tergerak juga untuk mencoba atau melakukan produksi masker ini secara mandiri di Indonesia karena secara teknologi tidak sulit sebenarnya. Bahan bakunya lebih banyak kita daripada mereka. Tapi sebagian industri kimia kan lebih memilih untuk impor, Pak. Ya, karena impor itu mungkin lebih gampang ya, tinggal ini itu kan perhitungan para pebisnis. Karena itu mungkin dengan dengan adanya Kementerian Ekonomi Kreatif dan sebagainya itu diharapkan mendorong ini sehingga bagaimana kita bisa memproduksi ini dengan skala murah. Karena kami pun teman-teman di sini juga sekarang ini beberapa kebutuhan mencoba untuk membuat produksi lokal, bukan hanya terkait dengan corona, tapi terkait hal yang lain. Saya dengan teman-teman lagi bikin bahan-bahan untuk kedokteran yang itu kita produksi, kita pengennya itu menjadi diproduksi di dalam negeri.